Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you doing today? I hope all of you are doing fine and always in the protections of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Well, in this meeting, we are going to study about a biography text. Do you know what is it? Okay, let's check this out. Well, this is it, a biography text. The definition: biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi teks biografi itu adalah teks yang menjelaskan secara rinci atau tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, dan itu merupakan teks non-fiksi. Jadi menjelaskan kehidupan seseorang, orang lain ya, bukan diri kita sendiri. Kita menjelaskan orang lain, riwayat hidupnya secara rinci. Kemudian itu juga merupakan teks yang non-fiksi, karena itu kenyataan yang ditulis oleh orang. Misalkan kita nulis tentang tokoh terkenal, misalkan presiden, misalkan seorang tokoh penyanyi yang terkenal, tentang definisi dari biografi teks. Kalau kalian sudah belajar tentang bahasa Indonesia, saya yakin pasti sudah mengenal apa itu yang dinamakan dengan teks biografi. And then the functions of biography. Number one, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk mengetahui tentang cerita kehidupan seseorang secara lengkap ya, yaitu dari mana, asalnya dari mana, fokusnya tentang apa, dan sebagainya. And then the second one is to give much information easily and educate the readers. Jadi memberikan informasi agar mudah diperoleh seseorang, dan juga untuk memberikan edukasi kepada para pembacanya. Misalkan Presiden Soekarno itu dulu seperti ini, oh jadi pelajaran bisa kita ambil adalah seperti ini, dan seterusnya. That's the functions of biography text. And then the next slide, the characteristic of biography. Biography is not written by subject and always written in the third person. Jadi yang saya sampaikan tadi di awal ya, biografi teks atau teks biografi itu tidak ditulis oleh kita sendiri. Misalkan saya menulis tentang diri saya, itu tidak bisa. Tapi misalkan saya menulis orang lain, misalkan saya menulis salah satu dari kalian, gitu ya. Based on a research. Nah, ini juga penting ya. Jadi apa yang kita tulis itu bukan cerita fiksi. Karena tadi disampaikan di awal adalah cerita itu non-fiction text. Jadi cerita yang berdasarkan fakta ya. Kalau di sini disampaikan based on a research. Jadi berdasarkan dengan penelitian. And then the next one is describe the person's surroundings. Jadi mendeskripsikan tentang lingkungan sekitar dari seseorang itu yang kita maksud. Misalkan where, di mana, when, kapan, and how the person lives, dan bagaimana tentang kehidupan seseorang itu. And then the last one is just vivid language to narrate events. Jadi menggunakan bahasa yang jelas, ya, benar-benar jelas untuk menarasikan sebuah peristiwa, menjelaskan sebuah peristiwa. Jadi harus jelas karakternya, urutan langkahnya dari awal sampai dengan akhir itu bagaimana, harus jelas. And then the next one is the generic structure. There are three generic structure in this biography text. Number one is orientations or introductions. Number two, events, and then the last one is reorientations or closing. Okay, the first one, orientation, introductions ya. Kita tahu dari kalimatnya adalah introductions. Jadi perkenalannya, permulaan di awal. It is the opening of paragraph, gives the readers the background information of the person. Jelas ya, ini merupakan sebuah awalan dari paragraf permulaannya, memberikan membaca tentang latar belakang informasi dari seseorang yang dibuat dalam biografi, jadi awal-awalnya. And then next one is events. Apa itu? In events should be in chronological order. Jadi dalam suatu peristiwa itu harus disampaikan secara runtut kronologis ceritanya, dari awal dia lahir, kemudian remajanya bagaimana, dewasa bagaimana, sampai akhirnya dia meninggal itu seperti apa. Itu harus in chronological events, jadi harus urut ya. The third one is the reorientation or closing. It consists of a conclusion or comment on the writer. Tell about the achievement of the contribution of the person. Jadi ini merupakan conclusions atau komen, konklusi, kesimpulannya ya dari penulis itu terhadap siapa yang dia tulis. Tell about the achievement, jadi menceritakan pencapaiannya apa saja. Misalkan Presiden Soekarno tadi ya, pencapaiannya apa. Kemudian
dia punya kontribusi apa terhadap bangsa Indonesia ini. Intinya merupakan kesimpulannya. Jadi itu urut-urutan dari generic structure-nya. Ada orientation, events, and reorientation atau outline, inti, kemudian penutup. And then the next slide. Focus on a specific participants. Generic structure-nya yang berikutnya ya. Jadi fokus kepada spesifik participant. Terkait yang spesifik tadi tentang siapa Soekarno, ya kita bahas Soekarno saja, nggak boleh bahas tentang Muhammad Hatta dan yang lainnya. Ketentuannya apa? Use of action verbs, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya apa? Di sini bisa kita lihat ya. Pak Budi studied English in 2005 and he started to teach formally in 2009. Dikatakan di sini Pak Budi belajar bahasa Inggris pada tahun 2005 dan dia mulai mengajar secara formal pada tahun 2009. Coba perhatikan kata yang saya cetak tebal, cetak miring, dan berwarna merah. Ada kata studied, ada kata started. Nah, ini merupakan kata kerja aksi ya. Studied, belajar, aksi, belajar. Kemudian started, dia mulai. Jadi itu kata kerja aksi juga. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Many students in SMK Muka love Pak Budi in teaching. Banyak siswa di SMK Muka yang menyukai Pak Budi dalam mengajar, love ya. Kata kerja aksi. Jadi menggunakan kata kerja aksi. And then the next slide. Types of biography text. Jadi jenis teks biografi. Kalau di sini saya sampaikan ada dua macam. The first one is short biography. And then the second one is long biography. Ada biografi singkat dan ada biografi yang panjang. Short biography focuses only on highlights of a person's life. Kalau yang teks biografi singkat itu hanya fokus kepada highlights ya. Jadi gambaran secara umum tentang kehidupan seseorang. Umum saja, singkat saja. And then long biography about life and times of someone in a lot more detail. Bedanya kalau yang long biography itu lebih kompleks ya. Jadi lebih detail lagi yang kehidupannya mulai dari lahir sampai dengan dia meninggal, sampai dengan dirawat. Okay, let's see the example of short biography. Biography of R.A. Kartini. Nah, ini adalah contoh yang biografi singkat ya. Misalkan disampaikan di sini R.A. Kartini or Raden Ajeng Kartini is a heroine of emancipation of women who was born in Jepara on April 21, 1879. Sampaikan di sini kelahirannya, kemudian ayahnya siapa, kemudian pada saat itu hidupannya bagaimana, kemudian dia punya apa, pencapaian seperti apa dan meninggal seperti itu. Ini singkat sebetulnya ya. Jadi itu ya kesimpulannya biography text. Simpel sekali ya. Intinya tadi yang saya sampaikan, kalau kalian sudah belajar tentang teks biografi di bahasa Indonesia, saya yakin di bahasa Inggris juga sama sebetulnya, hanya dibuat dalam bahasa Inggris saja. Intinya menceritakan tentang kehidupan orang lain, riwayat hidupnya orang lain. Bisa itu berbentuk singkat ataupun berbentuk yang panjang. Kalau singkat hanya gambaran umumnya saja, sementara kalau yang panjang itu merupakan cerita yang kompleks dari awal dia lahir sampai dengan dia meninggal, isinya apa saja disampaikan di situ, itu yang long biografi. Tetapi yang ditulis adalah orang lain. Kita tidak bisa menulis kita sendiri, itu namanya biografi, bukan. Kalau yang kita tulis di sini namanya autobiografi. Tapi kalau biografi saja, kita menulis orang lain yang kita anggap penting dalam hidup kita. Makanya kita tulis, misalkan kita tulis tentang ayah kita, ibu kita, saudara kita, dan sebagainya. Intinya kita menuliskan orang lain, itu namanya biografi. Oke, sepertinya sangat mudah sekali. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Kemudian tugas kalian adalah menerjemahkan, translate. Ini tadi ya, saya buka lagi. Menerjemahkan ini biografi R.A. Kartini yang ada di dalam layar ini ke dalam bahasa Indonesia. Silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing di catatan bahasa Inggris, kemudian difoto dan diupload di kolom tugas. Jelas ya, silakan ditulis di bahasa Indonesia terjemahannya. Okay, thank you very much for your great attention. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.